Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fanilah, Mudirul Mahad Quran Kayuwalang, Al-Ustadz Agus Talik SAG MPD. Wa Mukarramah, Ar-Raisatul Madrasati As-Sanawiyah, Al-Ustazah Siti Julaiha Rasia SPDI. Respectable Mr. Hasbi Asidiki SPD as the Headmaster of Islamic Senior High School Quran Kayuwalang. And respectable the judges of IEDC 2024. Dan yang saya hormati pula guru-guru serta staf karyawan Pondok Pesantren Quran Kayuwalang. Honorable all my friends whom I love and I respect. Pergi ke pasar malam hari, pulang-pulang membawa sajadah. Hari ini kita bertemu kembali bersama saya Naurah Nur Atifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessing, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has carried us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. So by this guidance we are able to differentiate the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Thirdly, I don't forget to say thanks so much to the MC, Brother Hasan Bisi and Brother Salman Al-Farizi, who has been giving me time to speak in front of you all. The ladies and gentlemen, standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title Dakwah. Sebelum pidatonya dimulai, Naurah mau lihat dulu nih semangat teman-teman semuanya. Kalau Naurah bilang, mana semangatmu? Kalian jawab, ini semangatku. Dan kalau Naurah bilang lagi, di mana? Kalian jawab di sini, oke? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Oke, karena teman-teman sudah semangat, mari kita mulai pidatonya. Siapa yang tahu apa itu dakwah? 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 Apa sih dakwah itu? Dakwah berasal dari bahasa Arab dari kata da'a yad'u da'watan. Kata tersebut memiliki kesamaan makna dengan an-nida yang artinya memanggil, mengajak, dan juga menyeru. Adapun orang yang berdakwah itu disebut sebagai juru dakwah yang bertugas untuk mengajak manusia beriman kepada Allah dengan penuh hikmah dan pengajaran yang baik, sampai manusia itu mengingkari tauhid, yaitu Tuhan selain Allah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru kepada manusia ke Darussalam, yakni surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Lalu menyerunya itu kepada manusia, bukan kepada hewan. Mana mungkin kan kita menyerunya sama kucing yang lewat depan kita. Misalkan gini, ada kucing lagi lewat depan kita, cing, yuk ikut saya ke masjid buat sholat berjamaah, yuk ikut saya masuk Islam, yuk ikut saya ke pengajian ini itu dan sebagainya. Mana mungkin kan si kucing itu ngerti apa yang kita omongin. Jadi lebih baik mengajaknya kepada manusia saja, jangan mengajak hewan. Tetapi
Jikalau kita semua ingin mengajak masyarakat di sekeliling kita, cara mengajaknya pun harus dengan baik dan ikhlas. Misalkan, juru dakwahnya itu cantik dan ganteng, soleh dan soleha, dan cara penyampaiannya pun baik. Terus, hafiz dan hafizah pula. Masya Allah, dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan insya Allah kita semua masyarakat akan tertarik apa yang telah disampaikannya. Tetapi jangan lupa kita juga harus belajar bersabar dalam menghadapi ujian seperti ini. Barangkali kan ada saja tuh kelakuan orang lain yang tidak mau menghargai diri kita. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW, dia memulai berdakwah di kalangan keluarganya sendiri, yaitu istrinya, pamannya, dan juga sahabatnya. Tetapi banyak sekali orang-orang yang menolak ajakan Rasulullah untuk berbuat kebaikan, seperti pamannya sendiri. Ada yang mengejek, ada yang mengancam beliau akan dibunuh, dan juga ada yang melempari batuan hingga kotoran hewan. Tetapi Rasulullah itu sangat-sangatlah bersabar dalam menghadapi ujian seperti itu, walaupun dilempari bebatuan hingga kotoran hewan. Mengapa ketika kita menjadi dai itu harus sangat bersabar? Karena tadi, terkadang banyak orang-orang yang tidak mau menginginkan kehadiran kita di sini. Maka dari itu, kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW harus bisa memiliki sifat penyabar ala Rasulullah SAW. Siapa yang di sini mau mempunyai sifat seperti Rasulullah? Ingat, tujuan dai ialah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup pidatonya, saya punya satu pantun buat kalian nih. Ngabuburit belinya es buah, pulangnya mampir ke Bali. Kalau kangen sama Naura, insya Allah besok kita bertemu kembali. That's all my speech. I do hope my speech will be useful in this world and hereafter. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong kepada Nora. Ya. Oke, jadi ya, judulnya apa dari Nora judulnya? Dakwah. Aduh. Ya. Oke, lanjut ke peserta selanjutnya. Selanjutnya ini jauh dari mana nih? Jauh-jauh dari Kira dari mana nih? mana ya? Di mana? Ini aja. Kan tadi MA. Sekarang kita ke SMP. Jadi pas nih kan SMP MA. Oke. SMP. Iya, oke. Ini SMP dari kelas 8. Oke, ini semangat banget teman saya. Dari kelas 8, Ikhwan, saudaranya Pak Ahmad. Tidak terduga-duga ya, masuk semifinal. Saudaranya Pak Ahmad, keponakannya Ibu Nyai. Siapa lagi kalau bukan Galeh Saputra. Beri tepuk tangan yang meriah. Galeh. Openingnya sangat-sangat ramah sekali ya. Oke. Cek. Buat tap app. Good kayak walang. Sekali lagi. Good kayak walang.
Oke, mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Quran Kayu Alang, yaitu Kiai Agus Talik SAG MPD, di mana kebadan beliau semoga Allah memberikan perlindungannya. Yang saya hormati pula Kepala Sekolah SMP IT Pesantren Quran Kayu Alang, Bunyai Siti Julia Rosia SPDI. Yang saya hormati Kepala Sekolah MA, yaitu Ustadz Hasbia Siddiqi SPD. Yang saya hormati para juri-juri, Ustazah, guru-guru, staf, karyawan. Yang saya hormati itu tak lupa pula teman-teman seperjuangan penghafal Quran yang selalu mendukung saya untuk menaiki panggung ini. Dan saya juga berterima kasih kepada MC dan juga para tim IT. Tak lupa pula, yang pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Amin ya robbal. Tak lupa pula salat serta salam kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang kali ini yang sekarang agak redup karena bebasnya pergaulan. Bersyukur kita telah masuk pondok karena tidak ada yang namanya bebas pergaulan. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan satu dua kata yang akan dipatahkan menjadi beribu-ribu kata. Yang berjudul yaitu kan lagi yang ADC pertama saya menjelaskan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah. Saya sekarang akan menjelaskan selanjutnya, tiga selanjutnya, yaitu adalah iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Lanjut, itu adalah yang pertama, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini bahwa mereka adalah utusan Allah, dan juga meyakini bahwa ajaran yang telah dibawa oleh mereka kepada para manusia yang tidak lurus jalannya, yang hingga membuat mereka tersesat jalan. Para nabi dan rasul juga memiliki akhlak yang sangat mulia yang membuat kita menjadi idola dan menjadi suri tauladan kita. Banyak sekali nabi dan rasul hingga akhirnya pada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada pula nabi ulul azmi yang bisa disebut juga disingkat menjadi mimin. Bentar mis. Yaitu adalah M, Nabi Muhammad SAW. I-nya yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus M-nya Nabi Musa alaihissalam, I-nya Nabi Isa alaihissalam, dan N-nya Nabi Nuh alaihissalam. Lanjut yang kedua, yaitu adalah mengimani hari akhir. Mengimani hari akhir adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa hari akhir adalah suatu kehendak Allah yang tidak dapat terduga-duga oleh kita semua. Hari akhir juga bisa dikatakan hal yang gaib. Karena itu para manusia atau para orang yang tidak beriman tidak mempercayai. Hati mereka tidak terikat oleh kata-kata itu. Padahal sudah di Al-Quran sudah banyak sekali dijelaskan tentang hari kiamat. Lanjut yang ketiga, yaitu adalah mengimani qada dan qadar. Maksudnya itu adalah
mempercayai dengan sungguh-sungguh. Allah itu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh makhluknya, yang tersembunyi maupun yang terbuka, mau yang sudah berlalu maupun yang akan nanti akan terjadi, mau yang baik mau yang buruk. Maka dari itu kita selaku umatnya atau selaku makhluk-makhluknya harus tetap bersabar atau bertawakal kepada Allah, karena kita tidak ada yang tahu takdir kita akan seperti apa. Tidak ada yang mengetahui kita besok mati atau akan masih hidup. Maka dari itu kita selaku manusia harus tetap bersabar. Dalam Al-Quran sudah menjelaskan, yaitu Allah berkehendak atas sesuatu, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Jika Ia berkehendak menetapkan sesuatu, maka Ia berkata kepadanya, jadilah. Apa? Jadilah. Gara-gara ketika Allah mengatakan jadilah, sesuatu itu akan menjadi tetap. Contohnya, misalkan orang-orang yang di luar sana yang hidupnya miskin dan fakir. Banyak sekali orang Indonesia yang merasakannya. Itu adalah suatu ketetapan kepada Allah. Tapi ketika kita berusaha untuk tetap harus berjuang dan sabar bertawakal kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan nikmatnya. Saya juga akan memberitahu kalian yaitu adalah ciri-ciri orang beriman. Yang pertama yaitu adalah bergetar hatinya ketika mendengar lafaz Allah. Maksudnya bergetar hatinya itu adalah karena ketika orang beriman itu mendengar lafaz Allah, ia merasa takut atas dosa-dosanya, di mana mereka takut dengan maksiat dan takut juga tidak memasuki yang dimana itu suatu kenikmatan, yaitu adalah surga. Lanjut yang kedua yaitulah taat beribadah. Dengan kita taat beribadah, insya Allah iman kita akan semakin naik terus menerus. Lanjut yang ketiga yaitu adalah suka membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, iman kita akan semakin naik. Apalagi di sini yaitu adalah pondok Quran. Setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari menghafal Al-Quran. Ada juga beberapa yaitu adalah kata lain dari tidak berimannya pada 6 yang pasti saya jelaskan. Yaitu yang pertama perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu perlakuan yang satu sekali atau menyekutukan Allah. Maka dari itu kita selaku umatnya atau selaku orang yang beriman dilarang yang namanya perbuatan syirik. Lanjut yang kedua itu adalah perbuatan fasik. Perbuatan fasik itu adalah orang yang mengetahui aturan, orang yang mengetahui sesuatu, orang yang mengetahui yaitu nama agama, orang yang mengetahui fikih, tapi ia tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut yang ketiga itu adalah orang munafik. Orang munafik itu adalah ciri-cirinya ia beragama Islam tapi hatinya tidak Islam melainkan kafir. Sebelum saya tutup pidato ini, saya akan menyampaikan pantun. Bilang ngekek-ngekek aja seperti biasa. Bang Ajril sedang makan sambil nonton iklan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Namanya juga manusia, orang yang lupa dan juga memiliki kesalahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guild Kaiwalang.
Beri tepuk tangan untuk Gali Saputra dari kelas 8. Ya, tidak dari jauh-jauh, memang dari jauh-jauh. Jauh-jauh ke sini buat pidato dan pidatonya melampaui batas. Udah kayak apa? Khotbah. Ya. Nah, di semifinal ini memang ada tambahan waktu jadi 8 menit, tapi bukan seperti khutbah ya kali. Oke, kita langsung aja deh. Lanjut ke peserta selanjutnya. Biar kita semangat lagi. Kita jargon. AADC 2024. Udah ngaduk dah. Kita ulangi lagi. Masih pada lemas. Kita ulangi lagi. ADC 2024. Kecenya kebangetan. Oke, kita lanjut aja. Mungkin ini peserta ini dari mana Kasannya? Dari Kandang Perahu ya. Dari mana? Dari mana sih? Gak tahu. Oh, masih dari Cirebon ya. Masih dekat Kaiwalang, masih dekat Kaiwalang. Kayak kepleset aja nyampe. Iya. Kita sambut. Ini dari Ahwat nih, dari Ahwat. Masya Allah, dari Ahwat. Iya. Kita panggil. Kita panggil saja. Kita sambut. Kita sambut. Kita sambut. Najla Hurinin dari kelas 9. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Najla Hurinin dari kelas 9. Cek. Hah? Cek. Udah kedengaran? Masa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Melaku-melaku dalam alam. Nganti kali warubaya. Kaperang akula ngaturakan salam kanggo dumateng panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency Mr. Agus as the Chief of Quran Kayualang Boarding School, Respectable Madam Siti Julaiha Rosia as the Headmistress of Junior High School, Respectable Mr. Hasbi Ashidiki as the Headmaster of Senior High School, Respectable all teachers and functionaries of Quran Kayualang Boarding School, and respectable the judges of AADC 2024. Honorable all my friends whom I love and I respect. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessing, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from stupidity to the clearness, from the Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. So by his guidance we are able to differentiate the good thing and the bad one,
the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Amin ya rabbal alamin. Thirdly, I don't forget to say hatur nuhun ka MC Ahasan sareng Asalman nuntos nyayogikeun waktosna ieu abdi tiasa di dieu. Dear ladies and gentlemen, standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title Islam Rahmatan lil Alamin. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam memberikan kebaikan, kenyamanan, keselamatan, dan kedamaian bagi seluruh umat. Tapi masih aja ada orang yang belum paham tentang hal ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Makna dari ayat tersebut yaitu tujuannya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa agama Islam, bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan menciptakan kedamaian. Hadirin rahimakumullah, rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi seluruh alam, dan Islam artinya damai. Jadi, kalau Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang kepada manusia maupun alam. Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal, dinamis, humanis, konstruktual, dan abadi sepanjang masa. Allah telah menyempurnakan agama Islam loh teman-teman. Kenapa ya Allah menyempurnakan agama Islam? Kenapa ya? Karena agama Islam itu disempurnakan untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia, dan Allah telah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dan penutup bagi para nabi melalui malaikat Jibril. Teman-teman, Nazla mau nyanyi, tapi masa Nazla nyanyi sendiri sih? Jadi Nazla mau teman-teman ikut nyanyi bareng sama Nazla. Nazla yakin teman-teman tahu lagunya. Lagunya Rahmatan lil Alamin. Tahu kan? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo mulai. Sabar. Ya man shallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Oleh karena itu, kita harus bangga dan bersyukur menjadi umat muslim dan muslimah. Kenapa kita harus bangga? Karena kita semua yang ada di sini adalah umat Islam, dan Allah hanya meridhoi umat Islam. Mungkin cekap semantun atur kulo bilih katah lepatipun kulo nyuwun agung ing pangapunten. Sebelum ditutup Nazla punya pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Menggoreng ikan bareng Luna Maya, makannya bareng sama Kak Agus.
Cukup sekian pidato dari saya. Semoga nilainya bagus. Amin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Najla masuk final, besok kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najla Hurin dari kelas 9. Kita dari Majalengka. Ternyata dari Majalengka bukan dari Cirebon. Iya. Dari Majalengka, makanya dari tadi kemarin Sunda, sekarang Cirebon. Emang pribumi, kemarin ada Cina pribumi, ini asli pribumi. Kemarin ada Cina pribumi, sekarang ada pribumi asli pribumi. Jadi kita boleh tuh. Gak boleh sebut merek ya. Iya. Iya. Kita sebagai umat Rasulullah kita harus bangga dan bersyukur. Walaupun tiap hari Syakur selalu tidur. Kur bangun. Ayo kita lanjut ke peserta selanjutnya Kasan. Iya, dari mana nih? Dari mana nih? Dari mana nih? Dari tadi kan? terus ya. Dari MA Fat ya, Kamaris. Oke. Dari Kabupaten Cirebon. Iya. Medoknya asli. Nih kalau dia tuh ciri khasnya itu par banget gitu. Kalau nggak par banget apa sih? Iya. Dia juga penjaga kantin. Penjaga kantin yang biasanya kita sebut Bude kita. Mari kita sambut. Sebelum kita sambut, saya ada pantun dulu untuk satu-satunya. Oke. Jalan-jalan ke Mekah. Cakep. Oke, ke Mekah makan ikan pari. Mari kita sambut Ika dari Losari. Mulia, indah, cantik, berseri, yang kuasa bisa jaga dirinya. Oh wanita, wanita soleha, yang dirindukan syurga. Uhti, mari kita jaga derajat kita, baik dari luar maupun dalam hatinya. Wanita soleha, wanita muslimah yang dirindukan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar seirama, biar senada, biar Dewan Juri terpesona dengan saya, masuk dengan cinta, nyutiutan dalam dada, biar saya jadi juara. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syarif Mudirul Mahad Quran Kayuwalang Al Ustad Agus Salik SAG MPD, Al Mukarramah Roisatul Madrasah Sanawiyah Al Ustazah Siti Julaiha Rosia SPDI, Al Mukarram Roisul Madrasah Sanawiyah Al Ustad Hasbi As-Siddiqi. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang terhormat para guru-guru Pondok Pesantren Quran Kayuwalang.
Dan yang saya cintai dan saya banggakan, para senior dan junior yang tidak bisa disebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audiensnya ngegerutu, nanti dipukuli aku bikin sakit hatiku. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat the King of the King, the Love and the Lord, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah, yang mana dialah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit dan ada bumi, ada siang dan ada malam, ada aku dan ada kamu. Salawat bertangkaikan salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada seorang tokoh revolusi, seorang direktur tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah yang berpangkat Rasulullah, yang bertitel Habibullah, tak lain dan tak bukan, dialah Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo kawan-kawan semua, mari kita bersolawat pada baginda tercinta agar dapat syafaatnya. Semuanya, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, yang mana dialah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang cantik dan tampan rupawan. Thirdly, I don't forget to say thanks so much to the MC who has been giving me time to speak in front of you all. The ladies and gentlemen standing in front of you all, I would like to deliver my speech, wanita yang dirindukan syurga. Sahabat dai, tahu nggak sih, pada zaman jahiliyah itu kedudukan derajat wanita tidak ada harganya, betul tidak? Maka beruntung bagi kita saudariku, karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus menjadi nabi untuk membawa kebenaran yang di dalamnya terdapat memuliakan wanita. Saking tingginya derajat wanita, sampai-sampai ada istilah kalau wanita itu tiang negara. Maka ahwat-ahwat ini, meskipun tangan kita kecil, kita adalah tiang negara. Sangat disayangkan sekali, di zaman sekarang banyak sekali wanita-wanita yang merendahkan harga dirinya. Dengan apa? Dengan cara mereka berpakaian ketat, berhijab, tapi poni Marsha masih terlihat. Astagfirullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang artinya dijadikan terlihat indah dalam pandangan manusia
cinta terhadap apa yang diinginkan. Perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahai ahi, laki-laki itu fitrahnya suka memandang perempuan, betul apa betul? Apalagi kalau yang dilihat perempuan yang glowing kayak beling. Makanya wajar saja perempuan zaman sekarang banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi good looking. Karena pada hakikatnya cewek itu takut di ghosting. Apa sih di ghosting? Ada yang pernah di ghosting? Di ghosting itu adalah ditinggal pas sayang-sayangnya, pas lagi jeru-jerune, kowe milih dalan liyane. Jadi di ghosting itu adalah ditinggal pas lagi sayang-sayang. Ya, jadi makanya kita sebagai perempuan, marilah kita tambahkan, marilah kita satukan agar kita menjadi wanita yang dirindukan wanita yang dirindukan surga dengan cara apa? Dalam hadis An-Nasai bahwa wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang nyaman dipandang oleh suaminya. Sebelum ditutup, saya ada pantun. Nanti jawab Ea aja ya. Kakek botak dikejar buaya, lari-lari pakai yukata. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah menaruh rasa. Rubbama kafaitu bihadhil khutbati qasirati atlubul afwan minal khatati wal ghaladati wa akhiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk para peserta yang sudah buat semangat para audien di pagi hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Ya, fitrahnya manusia, fitrahnya lelaki adalah melihat ahwat, ahwat. Ya. Karena itu fungsinya mata seorang lelaki. Iya, betul sekali. Fungsi mata untuk melihat. Ya, mari kita lanjut. Ini komentar dari juri untuk keempat peserta tadi. Iya. Ayo, silakan 4 peserta tadi silakan naik ke panggung dan diberi komentar dari para juri. Ayo silakan. Waktu dan tempat saya persilakan.